organisasi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Terdapat tuntutan lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Perencanaan keuangan sektor publik adalah rencana keuangan yang dibuat oleh pemerintah atau organisasi sektor publik untuk mengelola sumber daya keuangan dalam periode waktu tertentu. Perencanaan keuangan sektor publik ini juga dikenal sebagai anggaran sektor publik. Perencanaan keuangan pemerintah sendiri proses sistematis yang melibatkan penyusunan rencana penggunaan sumber daya keuangan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Ini termasuk proyeksi pendapatan, pengeluaran, serta alokasi sumber daya untuk program-program prioritas, meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang dimiliki oleh negara yang berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan utama dari anggaran sektor publik adalah untuk mengalokasikan sumber daya keuangan secara efisien dan efektif. Dilihat dari tujuannya, organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Perbedaan yang menonjol terletak pada tujuan untuk memperoleh laba. Pada sektor swasta terdapat semangat untuk memaksimumkan laba, sedangkan pada sektor publik tujuan utama organisasi bukan untuk memaksimumkan laba, tetapi memberikan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum transportasi publik, dan penyediaan barang kebutuhan publik. Proses perencanaan keuangan. Yang pertama, penyusunan anggaran, yaitu mengidentifikasi kebutuhan belanja pemerintah dan sumber pendanaan termasuk pendapatan dari pajak, pinjaman, dan hibah. Yang kedua, perencanaan multi-years. Perencanaan anggaran tidak hanya untuk 1 tahun anggaran, tetapi juga memperhitungkan dampak dan kebutuhan anggaran untuk beberapa tahun ke depan. Yang ketiga, penetapan prioritas, yaitu menetapkan program atau proyek prioritas yang harus didanai terlebih dahulu didasarkan urgensi dan manfaat sosial atau ekonomi. Fungsi anggaran sektor publik adalah yang pertama sebagai alat perencanaan, yang kedua sebagai alat pengendalian, yang ketiga sebagai alat kebijakan fiskal, yang keempat sebagai alat politik, yang kelima sebagai alat koordinasi dan komunikasi, yang keenam adalah sebagai alat penilaian kinerja, dan yang ketujuh sebagai alat motivasi, dan yang terakhir adalah sebagai alat menciptakan ruang publik. Prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Yang pertama ada otorisasi oleh legislatif, yang kedua ada komprehensif anggaran, yang ketiga ada keutuhan anggaran, yang keempat ada jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif, yang kelima ada periodik anggaran, yang keenam ada akurat estimasi anggaran, yang ketujuh jelasnya anggaran itu sendiri, yang hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan, yang kedelapan diketahui oleh publik. Ada 3 kerangka hukum dan peraturan dalam konsep dasar perencanaan keuangan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. Yang tiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Selanjutnya yaitu jenis-jenis anggaran di sektor publik. Ada 2 jenis anggaran di sektor publik. Yang pertama yaitu anggaran operasional atau operation atau recruitment budget. Dan yang kedua ada anggaran modal. Yang terakhir yaitu tantangan dalam perencanaan publik. Dalam tantangan perencanaan publik ini terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua yaitu ketidakpastian ekonomi global. Yang ketiga pengendalian inflasi dan defisit anggaran, dan yang terakhir yaitu desentralisasi fiskal. Halo, Yul, ayo, kuis udah mau mulai. Oh iya, aku naik ke atas. Oke.